Kisah tragis juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang perempuan jatuh dari treadmill. Video tersebut dibagikan oleh akun @heralops dan menampilkan beberapa orang sedang berolahraga di sebuah pusat kebugaran atau gym. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dalam video CCTV tersebut. Namun perhatian tertuju pada seorang perempuan yang memperlambat langkahnya sambil menyeka peluh dengan tudung hijab yang dikenakannya. Sayangnya saat mengelap keringat mesin treadmill terus berjalan. Alhasil tubuhnya terseret ke belakang dan dia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Keadaan semakin berbahaya karena di belakang perempuan tersebut terdapat jendela yang terbuka. Meskipun mencoba menahan diri dengan menggapai kusen, dia tidak berhasil dan jatuh dari lantai 3 gym. Itu masih awal, secara umum izinnya sudah ada, cuma kita akan melihat kelengkapan lainnya. Kemungkinan kalaupun ini perizinannya sudah ada, kita minta persyaratan-persyaratan lain untuk lebih aman. Ya, kalau menurut saya dengan adanya kasus treadmill yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat itu karena satu, posisi alat treadmill itu terlalu dekat, jaraknya cuma setengah meter, 50-60 cm dengan jendela kaca. Dan posisinya membelakangi kaca. Nah, jika alat atau beltnya itu kalau berjalan tidak benar atau kecepatan terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Dan sebenarnya harus ada petugas ataupun personal trainer yang keliling untuk terus memantau siapapun yang melakukan aktivitas di gym tersebut. Sayangnya akibat kecelakaan tersebut, perempuan tersebut dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tragis itu tentu saja menuai reaksi beragam dari warganet. Bahkan banyak yang menyayangkan posisi mesin lari tersebut yang membelakangi jendela. Tak ayal dari kejadian tersebut, pihak berwajib masih menyelidiki terkait hal tersebut. Kita tinggal melihat dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, nanti dari izinnya, kemudian kita akan periksa dari keterangan-keterangan sebelumnya, karena memang informasi sebelumnya bahwa sudah pernah ada kejadian, namun tidak dirubah posisi dari treadmill itu yang menghadap ke jendela. Membelakangi jendela ya? Ya, tapi sampai sekarang masih membelakangi jendela yang notabene emang itu membahayakan. Lagi olahraga fitness, tiba-tiba terpental dan jatuh dari lantai 3 sehingga meninggal. Ya, kalau menurut saya ini buat pelajaran juga bagi pemilik fitness, harus memperhatikan juga buat keselamatan peserta fitnessnya, biar aman, biar nyaman, dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi, dan semua pemilik fitness harus tetap melihat atas kejadian ini, lebih mementingkan keselamatan pesertanya. Kasus ini bukan yang pertama, kan sebelumnya juga di Jakarta juga pernah ada yang sementara main treadmill tiba-tiba jatuh dan lewat. Dan mungkin itu karena serangan jantung. Karena ini olahraga kardio, treadmill, jadi sebaiknya sebelum menggunakan alat tersebut harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak fitness center tersebut. Ya, jadi kelayakan alat-alat itu tersebut aman atau tidak, dan juga posisi alat-alat itu tuh aman atau tidak. Bukan Kartika Putri namanya jika tidak membuat sensasi dan kontroversi. Baru-baru ini ia kembali menyita perhatian publik dengan konten barunya di laman foto berbagi. Kali ini terkait konten sebuah video yang diunggahnya, di mana konten tersebut diklaim sebagai upaya Kartika Putri menyindir para pesohor. Warganet menduga kuat jika pesohor yang disindir Karput biasa ia disapa ini adalah Raffi Ahmad yang sedang gencar mengunggah kegiatannya saat melaksanakan ibadah haji di tanah para nabi. Video yang diunggah Karput, ia terlihat seperti merajuk pada sang suami agar merekamnya ketika naik eskalator yang menghadap ke Masjidil Haram. Menurut Karput, eskalator itulah yang biasanya dijadikan konten oleh para pesohor. Yang mau nggak videoin aku? Aku mau bikin konten naik eskalator.
Biasa di mall kan naik eskalator. Beda yang kalau di sini kan naik eskalatornya bisa dikasih backsound la 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 la. Itu eskalator. Itu loh, Bib. Ya Allah, Bib, tuh. Artis pada bikin di sini, Bib, sama konten kreator, Bib. Ya Allah, Bib, biar bisa la 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 la. Ntar aku nengok gitu sambil senyum. La 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 la. Bib, ya Allah, Bib. Foto masker aja mau gak? Ya Allah, Bib, gitu bener, Bib. Nah, la 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 la. Entah menyindir atau tidak, namun yang jelas eskalator yang menghadap ke pintu masuk Masjidil Haram itu memang kerap dijadikan konten oleh para pesohor. Dan yang terbaru adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi sayangnya bukannya dibela, justru Karput dirujak oleh warganet lantaran dianggap terlalu nyinyir. Cuman kalau ada yang menjadi kompor, ada juga oknum-oknum yang aku rasa sih pasti ada oknum-oknum yang memang mencari-cari lah ya gitu. Jadi buat aku nggak usah diambil pusing. Allah yang tahu niat kita buat menghibur. Kalau ada orang yang menggiring ke arah negatif ya monggo. Sekarang apapun hal yang dilakukan kan tergantungnya nilai gitu. Kayak Raffi juga dibikin konten, aduh Haji bikin konten. Menurut aku positif banget dan aku sama Habib juga menjadi saksi bahwa Raffi sekeluarga itu menjalankan haji seniat-niat itu dan seterbaik itu. Saya melihat Raffi, saya kenal Raffi kurang lebih belasan tahun dan alhamdulillah saya lihat dia betul niatnya kuat. Gigi Raffi juga sama. Ahmad niat buat hajinya luar biasa. Lantas benarkah konten yang dibuat Karput merupakan sebuah teguran untuk para selebriti yang tengah menjalani ibadah haji agar tak selalu membuat konten? Lantas apa tanggapan Habib Usman ihwal kritikan istrinya tersebut? Ini banyak yang ngomongin nih haji tapi bikin konten. Saya bilang, Vi, ini semua tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kamu niatin untuk mereka kebaikan, agar mereka berangkat haji, berangkat tersentuh umroh, hatinya. tersentuh hatinya. Kan kebanyakan orang zaman sekarang itu kemaksiatan dipamerin, perbuatan dosa dipamerin. Kenapa perbuatan baik nggak dipamerin? Untuk menarik mereka dekat dengan Allah. Ini zamannya udah beda. Ini zaman media sosial yang harus disikapi dengan